Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Makan menggunakan tangan di zaman yang serba modern ini sudah tidak lazim lagi dilakukan banyak orang, terutama pada acara resmi. Kita lebih suka menggunakan sendok yang dianggap lebih bersih, praktis, dan tidak membuat tangan kotor. Namun ikhwan akhwat, sejatinya Rasulullah selalu mengajarkan sunnah ketika makan. Hendaknya kita menggunakan tangan kanan. Lantas, bagaimanakah seharusnya etika makan menurut Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan sebuah contoh untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada diri Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan mengupas semua teladan tersebut dalam sehari bersama sunnah Rasulullah. Manusia merupakan makhluk dinamis yang selalu bergerak. Pergerakan manusia ditunjang dengan kekuatan otot tubuh yang selalu bergerak tanpa lelah. Namun, ada juga hal lain yang menunjang otot manusia tersebut agar tetap bergerak berupa asupan zat gizi yang mendorong otot terus beraktivitas. Asupan zat gizi ini tidak akan ada ketika seorang tidak makan. Oleh sebab itu, makan merupakan salah satu aktivitas penting manusia untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Namun, makan yang dianjurkan di sini merupakan makan yang secukupnya. Jika berlebih dalam hal makan, maka akan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti penyakit yang berdatangan. Dalam hal ini,
Islam telah mengaturnya sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah menerapkan perintah tidak berlebihan dalam hal makanan. Dengan polanya yang sederhana, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebagaimana dalam hadis dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu menyatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak memenuhi anak Adam suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak ada cara lain, maka sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas." Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita ketika makan dimulai dengan tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Bila beliau berselera, beliau memakannya. Dan jika beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah penelitian di Jepang menemukan bahwa unsur air ternyata hidup. Air mampu merespon stimulus dari manusia berupa lisan maupun tulisan. Ketika diucapkan kalimat yang baik atau ditempelkan tulisan dengan kalimat positif, maka air tersebut akan membentuk struktur kristal yang indah dan bisa memiliki daya sembuh untuk berbagai penyakit. Sebaliknya, jika diucapkan maupun ditempelkan kalimat umpatan, celaan, atau kalimat negatif lainnya, maka air tersebut akan membentuk struktur kristal yang jelek dan bisa berpengaruh negatif terhadap kesehatan.
Kemudian, sunnah yang dianjurkan ketika makan adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu hendak makan, maka sebutlah nama Allah. Dan jika ia lupa menyebut namanya pada awalnya, maka bacalah Bismillahi awallahu wa akhiruhu." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah tersenyum. Beliau menjelaskan ketika seorang muslim tidak membaca basmalah sebelum makan, maka setan akan ikut makan dengannya. Namun ketika muslim tersebut teringat dan menyebut nama Allah, maka setan pun langsung memuntahkan makanan yang sudah dimakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba yang ketika makan suatu makanan, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan apabila dia meminum suatu minuman, maka dia pun mengucapkan Alhamdulillah." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antaramu makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan jika ia minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Sebab setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Dalam dunia kesehatan disebutkan, kedua tangan manusia mengeluarkan enzim yang lebih banyak konsentrasi di tangan kanan daripada tangan kiri. Enzim tersebut sangat membantu dalam proses pencernaan makanan, sehingga sangat baik untuk melaksanakan sunnah Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian selanjutnya, Rasulullah juga melarang seorang muslim untuk makan dengan bersandar pada sesuatu. Rasulullah bersabda, "Aku tidak makan dengan posisi bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Bersandar dalam hadis tersebut ada penafsiran duduk bersilang kaki dan ada pula yang menafsirkan bersandar kepada sesuatu, baik itu bersandar di atas salah satu tangan atau bersandar pada bantal. Ada pula yang menafsirkan bersandar pada sisi badan. Hadis lain menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika makan tidak makan dengan menggunakan alas duduk seperti bantal duduk, sebagaimana orang-orang yang ingin makan banyak dengan menu makanan yang banyak. Sunnah berikutnya ketika makan, yaitu membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakan makanan tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering makan dengan menjilati ketiga jarinya, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, seraya bersabda, "Apabila ada makananmu yang terjatuh, maka buanglah kotorannya, dan hendaklah ia memakannya serta tidak membiarkannya untuk setan." Dan beliau juga memerintahkan kami untuk menjilati piring
seraya bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada makanan yang mana adanya berkah itu." Hadis riwayat Muslim. Islam melarang hal-hal yang mubazir, termasuk dalam hal makanan. Seringkali kita menyaksikan orang yang mengambil makanan berlebihan sehingga tidak habis dimakan. Makanan yang mubazir itu akhirnya dibiarkan untuk setan. Padahal bisa jadi sebenarnya pada makanan tersebut terdapat keberkahan. Oleh karena itu, ketika mengambil makanan harus berdasarkan perhitungan bahwa makanan tersebut akan habis dimakan. Kemudian ketika selesai makan, seorang muslim hendaknya menjilat tangannya ketika makan menggunakan tangan karena bisa saja itu merupakan berkah dari makanan yang ia makan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antaramu makan, maka hendaklah ia menjilati jari jemarinya, sebab ia tidak mengetahui dari jemari mana munculnya keberkahan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu memberikan kesaksian bahwa ia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jarinya, dan beliau menjilatinya selesai makan. Ikhwan akhwat, demikianlah sedikit pengetahuan tentang adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat makan, yang ternyata membawa banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk selalu mengikuti sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.